Di tengah malam yang sunyi, seorang pria terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya kosong, penuh ketakutan. Baru saja, ia bermimpi melihat anaknya menangis. Memanggil namanya berkali-kali. "Ayah, pulang. Ayah." Tapi anehnya, ia tidak bisa bergerak, tidak bisa mendekat, tidak bisa menolong. Ia hanya bisa melihat. Anaknya perlahan menjauh. Hilang dalam kegelapan. Tiba-tiba, "Ayah, kenapa ayah lebih pilih kerja daripada aku?" Pria itu tersentak bangun. Namun yang lebih mengerikan, itu bukan sekadar mimpi. Karena di dunia nyata, ia memang telah lama meninggalkan keluarganya demi pekerjaannya. Sebelum cerita ini berlanjut, pastikan kalian tonton sampai selesai. Karena kisah ini bukan sekadar cerita, tapi bisa jadi cermin bagi kita semua. Tentang bagaimana seorang suami perlahan kehilangan keluarganya tanpa ia sadari. Dan di akhir nanti, ada penyesalan yang mungkin sudah terlambat untuk diperbaiki. Malam itu sunyi sekali. Tidak ada suara apapun selain detik jam di dinding yang terdengar jelas. Arman terlelap di sofa ruang kerjanya, masih dengan laptop yang menyala di depannya. Tiba-tiba, napasnya jadi berat. Wajahnya tegang. Di dalam mimpinya, ia melihat anak kecil berdiri sendirian di ujung lorong yang gelap. Anak itu menangis sambil memanggil, "Ayah, ayah pulang." Arman mencoba mendekat. Ia melangkah, tapi kakinya terasa berat seperti ditahan sesuatu. Ia berusaha berlari, tapi tubuhnya seperti terkunci. Tidak bisa bergerak cepat. Anak itu adalah Raffi. Raffi terus menangis. Suaranya makin pelan. Wajahnya penuh harap tapi juga kecewa. "Ayah, kenapa ayah nggak pernah pulang?" Arman ingin menjawab. Ia ingin bilang kalau ia bekerja untuk mereka. Tapi anehnya, suaranya tidak keluar. Mulutnya seperti terkunci. Tiba-tiba, Raffi mundur perlahan. Semakin jauh. Semakin gelap. "Ayah, aku capek nunggu." Arman panik. Ia berusaha sekuat tenaga mengejar. Tapi tetap saja tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat anaknya menghilang sedikit demi sedikit. "Raffi, jangan pergi." Arman berteriak keras. Dan seketika ia terbangun. Napasnya terengah-engah. Dadanya naik turun cepat. Keringat dingin membasahi wajah dan lehernya. Ia melihat sekeliling. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya dari layar laptop yang masih menyala. Arman mengusap wajahnya. Ia diam beberapa detik. "Ah, cuma mimpi," gumamnya pelan. Ia menoleh ke arah jam. Sudah lewat tengah malam. Seharusnya ia pulang. Seharusnya ia menemui istri dan anaknya yang sudah lama tidak ia temui dalam keadaan sadar. Tapi Arman malah menarik napas panjang, lalu kembali duduk tegak. Tangannya langsung membuka file pekerjaan yang tadi belum selesai. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa rindu yang ia kejar. Yang ada hanya target, deadline, dan ambisi. Di rumah, Siti masih terjaga. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Matanya sesekali melihat ke arah pintu. Raffi tertidur di pangkuannya. Sudah berkali-kali ia menghubungi Arman, tapi tidak diangkat. "Mas, pulang ya?" Raffi nunggu dari tadi. Bisiknya lirih sambil melihat layar ponselnya. Tapi tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, Raffi terbangun sedikit. Matanya setengah terbuka. "Ibu, ayah mana?" Tanyanya dengan suara lemah. Siti menahan air matanya. "Ayah lagi kerja, Nak." Raffi diam. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap kosong ke depan. Lalu ia berkata pelan, "Ayah lebih sayang kerja ya?" Kalimat itu sederhana, tapi menusuk hati. Siti tidak bisa menjawab. Ia hanya memeluk anaknya lebih erat. Malam itu terasa panjang. Sementara di tempat lain, Arman masih duduk di depan laptopnya.
Fokus. Tanpa sadar, ia baru saja melewatkan sesuatu yang jauh lebih penting dari pekerjaannya. Dan tanpa ia sadari, mimpi tadi bukan sekadar mimpi biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya, perlahan, tapi pasti. Pagi hari datang, tapi suasana rumah terasa dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena tidak ada kehangatan seperti dulu. Siti bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi hangat, telur dadar, dan teh manis kesukaan Raffi. Semua terlihat normal, tapi suasananya berbeda. Raffi duduk di meja makan dengan wajah diam. Biasanya ia banyak bicara, tapi sekarang tidak. Ia hanya memainkan sendoknya. "Ibu, ayah pulang gak semalam?" tanyanya pelan. Siti terdiam sebentar, lalu menggeleng. "Belum, Nak." Raffi tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mulai makan tanpa semangat. Di waktu yang sama, Arman masih berada di kantornya. Ia tertidur sebentar di kursi kerja, lalu terbangun karena suara notifikasi ponsel. Ia langsung melihat layar. Banyak pesan masuk dari rekan kerja, bukan dari keluarganya. Ia berdiri, merapikan bajunya, lalu kembali fokus ke pekerjaan. Tanpa sadar, sudah 2 hari ia tidak pulang. Menjelang siang, Siti mencoba menghubungi Arman lagi. Kali ini diangkat. "Mas, pulang sebentar ya. Raffi kangen." Suara di seberang terdengar buru-buru. "Aku lagi banyak kerjaan, Ti. Nanti aja ya. Jangan ganggu dulu." Belum sempat Siti menjawab, telepon sudah dimatikan. Siti menatap ponselnya lama. Ia menarik napas pelan. Di sampingnya, Raffi mendengar semuanya. "Ibu, ayah nggak mau pulang ya?" Siti langsung memeluk anaknya. "Bukan gitu, Nak. Ayah lagi sibuk." Raffi tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Hari demi hari berlalu seperti itu. Arman semakin jarang pulang. Bahkan saat pulang pun, ia hanya sebentar. Itu pun sibuk dengan ponsel dan laptop. Suatu malam, Arman akhirnya pulang. Siti yang melihat itu langsung merasa sedikit lega. "Mas, akhirnya pulang juga," ucapnya pelan. Tapi Arman tidak menjawab. Ia langsung duduk di ruang tamu, membuka laptopnya lagi. Raffi yang sedang bermain langsung berlari mendekat. "Ayah," teriaknya senang. Namun saat ia memeluk Arman, reaksi yang ia dapat justru berbeda. "Raffi, jangan ganggu dulu." "Ayah capek," ucap Arman tanpa melihat wajah anaknya. Raffi langsung diam. Pelukannya dilepas pelan. Ia mundur sedikit, wajahnya berubah. "Iya, yah." Siti melihat itu. Hatinya terasa sakit. "Mas, Raffi cuma kangen." Ucapnya mencoba menahan emosi. Arman menghela napas kesal. "Aku kerja juga buat kalian. Tolong ngerti sedikit." Suasana langsung hening. Tidak ada lagi yang bicara. Malam itu, Arman makan sendirian. Siti dan Raffi sudah masuk kamar lebih dulu. Di dalam kamar, Raffi tidak langsung tidur. Ia duduk sambil memegang buku gambar. "Ibu, aku boleh gambar?" tanyanya pelan. "Boleh, Nak." Raffi mulai menggambar sesuatu. Ia menggambar rumah, matahari, dan 2 orang. Siti memperhatikan dari jauh. "Loh, ini siapa aja, Nak?" tanya Siti pelan. "Ini aku, sama ibu." Siti tersenyum kecil, tapi lalu ia bertanya lagi. "Ayah mana?" Raffi berhenti menggambar. Ia diam beberapa detik. Lalu ia menggeleng. "Ayah nggak ada di rumah." Jawaban itu membuat Siti terdiam. Bukan karena gambar itu salah, tapi karena itulah kenyataan yang mulai dirasakan anaknya. Sejak saat itu, rumah mereka memang masih berdiri. Tapi rasanya sudah tidak lagi sama. Dan tanpa disadari Arman, ia perlahan bukan hanya menjauh, tapi mulai hilang dari kehidupan keluarganya sendiri. Hari-hari terus berjalan, tapi keadaan di rumah tidak juga membaik. Justru semakin terasa ada jarak yang tidak terlihat. Arman masih sama. Pagi berangkat sebelum semua bangun, malam pulang saat semua sudah tidur. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Siti mulai terbiasa dengan sepi. Ia tidak lagi sering menelpon. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah lelah berharap. Sementara itu, perubahan paling terlihat justru ada pada Raffi.
Anak kecil itu kini lebih sering diam. Ia jarang bermain di luar. Lebih banyak menghabiskan waktu di kamar dengan buku gambar dan pensilnya. Suatu siang, Siti dipanggil oleh guru Raffi ke sekolah. "Ibu, kami ingin menyampaikan sesuatu tentang Raffi," kata gurunya dengan nada hati-hati. Siti langsung merasa tidak enak. "Ada apa, Bu?" Guru itu menarik napas pelan. Belakangan ini Raffi sering melamun di kelas. Kadang tidak fokus saat belajar. Dan, dia juga jadi jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Siti terdiam. Lalu tadi, dia sempat menangis tanpa sebab yang jelas. Hati Siti langsung terasa berat. Dia bilang, dia merasa sendiri. Kalimat itu seperti menekan dada Siti. Sepulang dari sekolah, Siti langsung memeluk Raffi. "Kenapa nggak cerita sama ibu, Nak?" Raffi hanya diam. Ia tidak menangis. Ia hanya memeluk ibunya erat. "Mama, aku kangen ayah." Siti menutup matanya. Air matanya jatuh perlahan. Malam harinya, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Tapi bukan karena ingin bertemu keluarga. Ia hanya butuh mengambil beberapa dokumen. Saat masuk rumah, suasana terasa sunyi. Ia melihat Siti duduk di ruang tamu. "Mas, kita perlu bicara," ucap Siti pelan. Arman terlihat tidak sabar. "Ada apa lagi?" "Aku lagi buru-buru." Siti menahan emosi. "Ini tentang Raffi." Arman berhenti sebentar, tapi wajahnya tetap datar. "Kenapa dia?" Siti menceritakan semua yang disampaikan guru tadi. Tentang Raffi yang berubah. Tentang kesepiannya. Namun reaksi Arman justru tidak seperti yang diharapkan. "Itu biasa, Ti. Namanya juga anak kecil. Nanti juga lupa sendiri." Siti langsung menatap Arman dengan kecewa. "Mas, ini bukan hal kecil. Anak kita butuh ayahnya." Arman menghela napas panjang. "Aku juga butuh kerjaan ini. Kamu pikir semua ini buat siapa?" Siti tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Mas, Raffi nggak butuh uang sebanyak itu. Dia cuma butuh ayahnya ada." Suasana jadi tegang. Arman mulai terlihat kesal. "Aku capek kalau harus dijelasin terus. Kamu harusnya dukung aku, bukan malah nambah beban." Kalimat itu membuat Siti terdiam. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Di balik pintu kamar, Raffi ternyata mendengar semua itu. Ia berdiri diam. Tangannya memegang ujung baju. Wajahnya kosong. Pelan-pelan, ia kembali ke meja kecilnya. Ia membuka buku gambar lagi. Kali ini ia menggambar 3 orang. Seorang ibu, seorang anak, dan satu sosok laki-laki. Tapi sosok laki-laki itu, ia coret pelan-pelan sampai tidak terlihat. Raffi menatap gambar itu lama. Lalu ia berbisik sangat pelan. "Ayah nggak mau sama kita." Di ruang tamu, Arman sudah pergi lagi. Tanpa menoleh ke belakang. Tanpa sadar. Ada luka yang semakin dalam di hati anaknya. Luka yang tidak terlihat. Tapi perlahan menghancurkan segalanya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Siti sedang membereskan kamar saat ia melihat buku gambar milik Raffi tergeletak di atas meja. Ia membukanya pelan. Halaman demi halaman ia lihat. Semua gambar hampir sama. Rumah, ibu, dan anak. Tidak ada sosok ayah. Namun di halaman terakhir, Siti terdiam lama. Ada gambar seorang ayah, tapi wajahnya kosong. Dan di sampingnya ada tulisan kecil dengan huruf anak-anak. "Ayah sibuk." Tangan Siti gemetar. Ia menutup buku itu perlahan. Di luar kamar, Raffi duduk di lantai. Ia terlihat lemas. Tidak seperti biasanya. "Raffi, sini nak." Panggil Siti. Raffi mendekat pelan. Wajahnya pucat. "Kamu kenapa? Badan kamu panas ya?" Siti menyentuh dahinya. Benar saja, panasnya tinggi. Siti langsung panik. Ia segera mengambil kompres dan obat seadanya. "Ibu di sini ya, Nak." Raffi hanya mengangguk pelan. Matanya mulai sayu. Di sela-sela sakitnya, ia berbisik lirih. "Ibu, ayah tahu aku sakit nggak?" Siti terdiam. Dadanya terasa sesak. "Ibu sudah kabarin ayah, Nak." Padahal kenyataannya,
Siti belum menghubungi Arman. Ia ragu. Ia takut jawabannya akan sama seperti sebelumnya. Namun melihat kondisi Raffi yang makin lemah, akhirnya Siti memberanikan diri. Ia menelpon Arman. Beberapa kali tidak diangkat. Sampai akhirnya diangkat dengan nada tergesa. Ada apa, Ti? Mas? Raffi sakit. Panasnya tinggi. Aku butuh kamu pulang. Di seberang sana terdengar suara ramai, seperti suasana kantor. Aku lagi meeting penting. Nanti aja ya. Kasih obat dulu. Suara Arman terdengar dingin dan cepat. Mas, ini serius. Belum selesai Siti bicara, telepon sudah terputus. Siti menatap layar ponselnya lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia kembali ke kamar. Raffi sudah terbaring lemah. Ibu, ayah nggak pulang ya? Siti tidak bisa menjawab. Ia hanya mengusap kepala anaknya pelan. Malam datang. Hujan belum juga berhenti. Kondisi Raffi semakin memburuk. Tubuhnya makin panas, napasnya mulai tidak teratur. Siti panik. Ia tidak bisa menunggu lagi. Dengan bantuan tetangga, ia membawa Raffi ke rumah sakit terdekat. Di perjalanan, Raffi sempat membuka mata. Ibu. Iya, nak. Ibu di sini. Raffi tersenyum kecil, sangat lemah. Aku pengen ketemu ayah. Kalimat itu membuat hati Siti terasa hancur. Sesampainya di rumah sakit, Raffi langsung dibawa ke ruang penanganan. Siti menunggu di luar dengan perasaan tidak tenang. Tangannya gemetar. Ia kembali menelpon Arman. Kali ini tidak diangkat sama sekali. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar. Wajahnya serius. Ibu, kondisi anaknya cukup lemah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Siti hanya bisa mengangguk. Air matanya tidak berhenti. Di tempat lain, Arman masih duduk di ruang meeting. Ia melihat layar ponselnya yang terus bergetar. Banyak panggilan masuk dari Siti. Ia menatapnya sebentar, lalu membalikkan ponselnya. Ia memilih melanjutkan pekerjaannya. Tanpa ia tahu. Di saat yang sama, anaknya sedang berjuang antara sadar dan tidak. Dan untuk pertama kalinya, waktu benar-benar mulai tidak berpihak pada dirinya. Malam semakin larut. Suara hujan masih terdengar di luar rumah sakit. Siti duduk di kursi ruang tunggu dengan wajah pucat dan mata sembab. Beberapa jam sudah berlalu sejak Raffi dibawa masuk ke ruang penanganan. Setiap detik terasa sangat lama. Tangan Siti terus menggenggam ponsel. Ia masih mencoba menghubungi Arman. Sekali, dua kali, berkali-kali. Tapi tidak ada jawaban. Di dalam ruangan, Raffi terbaring lemah. Tubuh kecilnya dipenuhi alat medis. Nafasnya pelan, tidak teratur. Seorang perawat berdiri di sampingnya, memantau kondisi. Perlahan, mata Raffi terbuka. Ibu. Bisiknya sangat pelan. Perawat segera memanggil Siti. Siti langsung masuk dengan langkah tergesa. Iya nak. Ibu di sini. Raffi menoleh sedikit. Pandangannya kosong tapi penuh harap. Ibu, ayah mana? Siti menggigit bibirnya. Air matanya jatuh lagi. Ayah lagi kerja, nak. Raffi diam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ayah, nggak sayang aku ya? Kalimat itu sederhana. Tapi seperti menghantam dada Siti dengan keras. Bukan gitu, nak, ayah sayang. Jawab Siti sambil menahan tangis. Raffi menggeleng lemah. Kalau sayang, ayah pasti datang. Siti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya memeluk anaknya hati-hati. Di saat yang sama, di kantor, Arman akhirnya selesai dari meeting panjangnya. Ia menghela napas lega. Namun saat ia membuka ponselnya, wajahnya berubah. Puluhan panggilan tak terjawab dari Siti. Beberapa pesan masuk. Mas, angkat ya. Mas, ini darurat. Mas, Raffi di rumah sakit. Jantung Arman langsung berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membaca pesan terakhir. Mas, Raffi butuh ayahnya. Tanpa berpikir panjang, Arman langsung berdiri dan berlari keluar kantor. Ia masuk ke mobilnya dengan panik. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Mimpi itu kembali teringat. Suara Raffi dalam mimpi itu. Ayah, pulang.
Arman menekan pedal gas lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung berlari masuk. Matanya mencari ke segala arah. Ia melihat Siti duduk di depan ruangan dengan wajah lelah. "Ih, Raffi mana?" Siti menoleh pelan. Matanya merah. Di dalam. Arman langsung masuk tanpa menunggu. Saat melihat Raffi di atas tempat tidur, tubuhnya lemas, penuh alat. Langkah Arman terhenti. Ia seperti tidak percaya. "Raffi." Ia mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh tangan anaknya. "Dek, ayah di sini." Perlahan, Raffi membuka matanya. Ia melihat ke arah Arman. Ada jeda beberapa detik. Lalu Raffi berkata dengan suara sangat lemah. "Ayah, akhirnya datang." Arman langsung menahan tangis. "Iya nak, ayah di sini, maafin ayah ya." Namun Raffi hanya menatapnya kosong. Tidak ada senyum. Tidak ada pelukan. Hanya tatapan yang berbeda. Tatapan seorang anak yang sudah terlalu lama menunggu. Dan di saat itu, Arman mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar sedih, tapi penyesalan yang perlahan menghancurkan dirinya dari dalam. Ruangan itu terasa sunyi. Hanya suara alat medis yang terdengar pelan. Arman berdiri di samping tempat tidur Raffi dengan wajah kosong. Tangannya masih menggenggam tangan kecil anaknya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar diam. Tidak ada ponsel, tidak ada pekerjaan, tidak ada alasan. Hanya ada dirinya, dan anak yang selama ini ia abaikan. "Raffi, maafin ayah ya," ucap Arman dengan suara bergetar. Siti berdiri di belakang. Ia melihat semua itu tanpa berkata apa-apa. Perlahan, Raffi mengedipkan matanya. Nafasnya masih lemah. "Ayah." Panggilnya pelan. "Iya nak, ayah di sini." Raffi menatap Arman. Lama. Seolah ingin memastikan sesuatu. "Ayah, nanti pergi lagi?" Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Arman terdiam. Air matanya jatuh. "Enggak, nak, ayah enggak kemana-mana." Raffi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sebentar, lalu memalingkan wajahnya sedikit. Seolah masih ragu. Di luar ruangan, dokter memanggil Arman dan Siti. Mereka keluar bersama. "Pak, Bu, kondisi anaknya cukup kritis tadi malam. Tapi sekarang sudah sedikit stabil. Namun, kami perlu observasi lebih lanjut." Arman mengangguk pelan. Wajahnya tegang. "Apa? Dia akan baik-baik saja, Dok?" Dokter tidak langsung menjawab. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin." Kalimat itu tidak memberi kepastian. Arman menunduk. Dadanya terasa sesak. Beberapa saat kemudian, ia kembali masuk ke ruangan. Ia duduk di samping Raffi. Ia tidak lagi melihat waktu. Tidak lagi memikirkan pekerjaan. Ia hanya melihat anaknya. Jam demi jam berlalu. Untuk pertama kalinya, Arman memilih tetap di sana. Namun di saat yang sama, ponselnya kembali bergetar. Panggilan dari kantor. Ia melihat layar itu lama. Tangannya sempat terangkat, tapi berhenti. Ia menutup matanya sebentar. Lalu, ia mematikan ponselnya. Keputusan kecil, tapi terasa berat. Sore menjelang. Raffi mulai sadar lebih lama. "Ibu." "Iya nak." "Ayah masih di sini?" Arman langsung mendekat. "Iya nak, ayah di sini." Raffi menatapnya lagi. Kali ini, matanya sedikit berbeda. Masih lemah, tapi ada harapan kecil. "Ayah, jangan kerja terus ya." Kalimat itu pelan, tapi jelas. Arman tidak bisa menahan tangisnya lagi. "Iya nak, ayah janji." Namun dalam hatinya, Arman tahu. Janji itu seharusnya ia ucapkan jauh lebih awal. Malam kembali datang. Arman tetap di samping Raffi. Tidak bergeser sedikit pun. Ia mulai mengingat semua yang sudah ia lewatkan. Saat Raffi pertama kali belajar bicara, ia tidak ada. Saat Raffi sakit sebelumnya, ia tidak ada. Saat Raffi menunggu di rumah, ia tidak ada. Semua itu datang bersamaan dalam pikirannya. Dan rasa itu semakin kuat. Rasa bersalah yang tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Di luar ruangan,
hujan sudah berhenti. Tapi di dalam hati Arman, badai itu baru saja dimulai. Dan tanpa ia sadari, apa yang ia takutkan belum benar-benar selesai. Malam itu terasa panjang. Arman masih duduk di samping tempat tidur Raffi tanpa berpindah sedikit pun. Matanya merah. Wajahnya lelah. Tapi ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memilih keluarganya. Raffi tertidur lemah. Nafasnya masih belum stabil. Siti duduk di sudut ruangan, sesekali menatap mereka berdua. Waktu berjalan pelan. Tiba-tiba, suara alat medis berubah. Bunyinya tidak seperti sebelumnya. Arman langsung panik. "Dok? Dokter?" Perawat dan dokter segera masuk dengan cepat. Mereka langsung menangani Raffi. "Pak, Bu, mohon tunggu di luar." Arman dan Siti keluar dengan langkah lemas. Di luar, Arman tidak bisa diam. Ia berjalan mondar-mandir. Tangannya gemetar. Ini semua salah aku." Siti tidak menjawab. Air matanya terus mengalir. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Arman menatap langit-langit rumah sakit. Dalam hatinya, ia berbisik. "Ya Allah, kalau Engkau masih beri kesempatan, aku ingin perbaiki semuanya." Pintu ruangan terbuka. Dokter keluar dengan wajah serius. Arman langsung mendekat. "Dok, anak saya, gimana, Dok?" Dokter menatap mereka berdua. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Kalimat itu membuat dunia Arman seakan berhenti. Tapi kondisi anaknya sangat lemah. Sekarang sudah stabil kembali, tapi ini peringatan keras. Jika kondisi mental dan emosinya tidak membaik, bisa berdampak lebih buruk ke depannya. Arman terdiam. Kakinya lemas. Ia hampir jatuh. Siti menangis pelan. Mereka masuk kembali ke ruangan. Raffi masih terbaring. Lemah, tapi masih ada. Arman mendekat. Ia duduk di samping anaknya. Tangannya menggenggam erat tangan kecil itu. "Raffi, ayah di sini, ayah nggak kemana-mana lagi." Perlahan, Raffi membuka matanya. Ia melihat Arman. Kali ini, matanya berbeda. Masih lemah, tapi ada rasa tenang. "Ayah." "Iya, Nak." Raffi tersenyum kecil. "Jangan tinggalin aku lagi ya." Arman menangis. "Iya, Nak, ayah janji." Sejak malam itu, hidup Arman berubah. Ia mengurangi pekerjaannya. Ia lebih sering pulang. Ia mulai belajar menjadi ayah yang selama ini tidak pernah benar-benar hadir. Tidak mudah. Butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan. Raffi perlahan membaik. Senyumnya mulai kembali. Siti juga mulai membuka hatinya lagi, walau tidak sepenuhnya seperti dulu. Arman sadar. Kesempatan kedua itu tidak datang 2 kali. Dan ia hampir saja kehilangannya. Waktu terus berjalan. Suatu sore, Arman duduk di ruang tamu. Raffi bermain di dekatnya. Siti sedang menyiapkan minuman. Suasana yang dulu hilang, kini mulai kembali. Raffi berlari mendekat. "Ayah, lihat gambarku." Arman tersenyum. Ia menerima kertas itu. Gambar sebuah keluarga. Ada ayah, ibu, dan anak. Lengkap. Arman menatap gambar itu lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih. Tapi karena ia akhirnya sadar bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini ternyata selalu ada di rumahnya sendiri. Pesan moral. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia. Sampai lupa bahwa keluarga adalah amanah dari Allah. Pekerjaan bisa dicari kembali. Uang bisa didapat lagi. Tapi waktu bersama keluarga tidak akan pernah bisa diulang. Jangan menunggu kehilangan. Baru kita sadar arti kehadiran. Karena penyesalan selalu datang di akhir. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel ini dengan like dan subscribe, agar semakin banyak cerita penuh hikmah yang bisa kami bagikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.